Oke, seorang owner surveyor pada saat kapal dibangun. Ya, seperti surveyor kelas yang memastikan ya gambar-gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang di sini, Rek. Kemarin ada video bagus dari Mas Carlos ya. Ini videonya, saya tampilkan sebentar. Nyiapin tangga pandu untuk nyiapin bunker surveyor naik ke atas kapal. Itu tuh teman-teman, surveyornya udah datang tuh. Nah, video tadi itu ada menyebutkan bunker surveyor ya. Di sini saya akan coba bahas mengenai bunker surveyor dan juga ada pertanyaan di YouTube yang memang sengaja saya tidak respon cukup lama karena kalau saya respon dia akan hilang ya ke bawah. Kalau tidak saya respon dia akan selalu muncul di atas ya. Ini komentarnya. Pak, tugas menjadi seorang owner surveyor itu apa aja? Nanti kita bahas ya. Sambil kita lihat pemandangan sore hari ini di Pelabuhan Pontianak. Tuh, ada satu kapal yang mau berangkat Bukit Raya, Jakarta, dan tugas kapal ini yaitu melakukan asis. Tuh, ya. Sambil saya hadapkan ke sana ya. Nah, jadi untuk menjadi seorang bunker surveyor, saya ini pelajaran awal aja lah ya. Seorang bunker surveyor tugasnya secara detail itu nanti ada di job desk ketika kalian sudah terjun ke dunia itu. Cuma saya ingin menjelaskan sedikit, tapi ini akan kalian kerjakan terus-menerus ketika kalian menjadi seorang bunker surveyor. Bunker surveyor itu apa sih? Ketika misalnya ada satu kapal gede, kemudian dia bunker ngisi minyak dari kapal kecil, ya, yang di situ disebutkan barge atau SPOB atau apa gitu ya. Nah, di situ ada surveyor yang menjamin bahwa kuantiti yang diberikan ke kapal ya itu sama dengan yang dikeluarkan oleh bunker service itu tadi gitu. Nah, hal kecil yang jarang sekali dikerjakan oleh teman-teman ya mungkin pada saat itu, sekarang mungkin sudah banyak yang mengetahuinya atau sudah banyak yang mengerjakan. Cuma pengalaman yang lalu-lalu kalian harus ada jeda waktu. Maksudnya begini. Jadi apa saja sih yang tindakan awal yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian cek ya di kapal servisnya atau bunker servisnya. Pertama kalian sounding di situ, memastikan kuantiti dari tangki tersebut berapa. Misalnya ada 2 tangki, satu tangki 100 ton, satu tangki 100 ton gitu. Kalian pastikan itu dulu bahwa itu benar-benar terisi 100 ton ya. Dan kalian perlu cek alat ukurnya harus certified ya, harus tersertifikasi entah itu oleh meteorologi atau oleh badan sertifikasi yang lainnya gitu ya. Kalian lihat itu, kemudian sounding table-nya sudah disertifikasi oleh pihak ketiga atau badan sertifikasi lainnya gitu. Nah, ketika dua dokumen dan alat tadi sudah tersertifikasi, kalian bisa lakukan pengecekan di bunker servisnya. Kalian cek bahwa yang dia bawa atau tangki yang akan ditransfer ke kapal gede itu tadi kuantitinya 200 ton. Nah, setelah itu biarkan mereka transfer. Ya, mereka transfer. Kemudian setelah ditransfer, misalnya ditransfer 100 gitu atau 190, berarti harusnya sisa yang di bunker service tadi itu sisa 10 ton gitu. Nah, kalian ukur juga di kapal yang barusan bunker itu ya, harusnya dia 190 ton. Jadi seperti itu. Kemudian sebelum pengukuran juga ada yang perlu dikerjakan, yaitu kasih waktu jeda ya, kasih waktu jeda. Misalnya kapal itu baru sandar. Misalnya kita mau ukur kapal yang sedang bunker servisnya gitu. Setelah dia sandar jangan langsung diukur karena permukaan cairan itu masih bergejolak. Biarkan dia diam atau ya 15 menit sampai setengah jam lah. Biarkan dia tenang dulu permukaannya, kemudian ukur. Begitu juga dengan di kapal. Setelah pengisian dinyatakan selesai dan hos dilepas ya, hos koneksi untuk pengisian itu dilepas, jangan langsung disounding ya, jangan langsung disounding. Tapi biarkan dulu 15 sampai 20 menit untuk supaya permukaan di kapal gede itu, permukaan cairan di kapal gede itu tenang, baru dilakukan pengukuran seperti itu ya. Kalau ke lautnya bergelombang gimana Pak? Ya itu ada cara-cara mereka, pengalaman mereka ya. Tapi kalau standar, karena pada saat bunker juga kalau gelombang gede mereka tidak akan melakukan STS gitu. Jadi bunker itu
persentasenya gede sekali itu ketika dia dalam kondisi air tenang gitu ya, seperti itu. Untuk bunker ya, ini sambil kita lihat ada Bukit Raya mau berangkat dan Mas ini lagi bikin video time lapse kayaknya. Bikin video apa Mas? Time lapse Pak. Time lapse ya, sampai dia benar-benar keluar. Dia bikin untuk postingan kantor. Oh gitu, iya. Nah itu Bukit Raya. Siapa yang sedang berada di Bukit Raya sekarang ini? Ketika saya sedang membuat video, dan itu ada Tirtawasa 6 208 ya, 208 sedang standby untuk asis ya kapal ini. Dia mau berangkat kemana ini Mas? Bukit Raya ini, Surabaya ya? Semarang? Surabaya ya? Gitu. Raya. Oke, dan ini standby karena di belakangnya juga ada kapal ya. Nah itu punya Roro ya, mungkin ini nanti ketika yang belakang itu berangkat ini baru bekerja. Yang itu belum pulang, yang di sana belum pulang ya. Tuh. Wih, 3 kali. Nah 3 kali ya, tot 3 kali itu berarti dia memang katanya mau persiapan berangkat seperti itu. Nah untuk pertanyaan kedua tadi, Pak, apa tugas-tugas menjadi seorang owner surveyor itu apa sih? Owner surveyor itu ada beberapa job desk. Owner surveyor pada saat kapal beroperasi ya, mungkin dia juga akan bekerja pada saat kapal docking, atau OS ya yang bekerja pada saat kapal dibangun. Kita akan bahas satu-satu secara singkat saja. Oke, seorang owner surveyor pada saat kapal dibangun. Ya seperti surveyor kelas yang memastikan ya gambar-gambar pekerjaan sesuai dengan gambar yang sudah di-approve oleh kelas. Ya, dia membantu kelas surveyor dalam mengawasi pembangunan gitu. Karena saya katakan membantu karena memang kalau seorang OS itu biasanya dia lebih sering berada di lokasi pembangunan kapal dibandingkan dengan seorang kelas surveyor. Dan setiap pekerjaan pengujian apa-apa semuanya witness yang paling banyak itu oleh seorang owner surveyor. Dia memastikan yang pertama konstruksi sesuai dengan gambar atau drawing yang sudah di-approve oleh kelas, dan juga pemasangannya dipasang dengan benar, kemudian weldingannya dilakukan dengan weldingan yang sesuai itu. Kemudian selain itu dia juga harus membuat laporan. Dia bisa daily, bisa weekly, tapi tidak mungkin monthly ya. Paling lama itu weekly lah, mingguan, laporan mingguan progres pembangunan kapal. Dia harus standby selalu berada di mana kapal itu dibangun di galangan tersebut ya. Dia mengawasi semuanya dari mulai gilaying, scantling, kemudian sampai ke welding, sampai pemasangan peralatan navigasinya, perlengkapan dek, semuanya diawasi. Bahkan sampai dia meluncur, sampai sertifikat atau dokumen kapal itu terbit, dia harus bisa mereviewnya. Seperti itu Mas. Lalu pada saat kapal berlayar, apa sih tugas dan tanggung jawab seorang owner surveyor itu? Yang pertama dia melakukan ada namanya, kalau dia comply dengan SM Code itu ada namanya melaksanakan mengawasi plan maintenance system ya, kemudian melakukan survei berkala ke kapal ya, melakukan pemeriksaan setiap tahun ya, tergantung di berapa lama dia harus ke kapal ketika kapal itu berlayar ya, berapa lama, maksudnya setahun 2 kali atau setahun sekali itu dia harus melakukan pemeriksaan di atas kapal. Itu seorang OS. Selain itu juga dia harus membuat laporan tentang peralatan-peralatan yang perlu diupdate, kemudian peralatan-peralatan yang ada expirednya, lalu peralatan-peralatan yang perlu perbaikan berkala, baik itu tiap bulan, tiap 3 bulan, itu dia harus memantau itu semuanya untuk seorang owner surveyor ketika kapal itu sedang berlayar seperti Bukit Raya ini ya. Dan dia harus siap dikirim kemanapun ketika kapal itu ada trouble di tengah laut gitu ya. Ketika ada trouble di tengah laut, dia harus siap dikirim di mana kapal itu berada. Oh jangkrik, ternyata cuma jaga tok dia. Aku kira
nganter si Bukit Raya sampai keluar muara, cuma menghadang ning ngarep kono tok lho. Kayak tukang parkir lah, Rek. Ah, tukang parkir ya. Jadi ini kayak tukang parkir. Jadi dia tadi di sana itu. Ayo terus sambil tangannya sambil tangannya nyetop mobil di belakangnya sambil dia bilang terus gitu. Ini ya. Lalu ketika kapal ngedok, sama seperti pada saat pembangunan, dia harus membuat laporan. Yang pertama dia akan menerima repair list dari orang kapal ya, terutama chief officer dan chief engineer. Dia menerima repair list dari chief officer dan chief engineer yang ditandatangani oleh kapten ya. Repair list, kemudian dia pastikan bahwa repair list tersebut bisa dikerjakan pada saat pengedokan itu. Dan dia harus menyiapkan juga kira-kira kalau ada penggantian part dia harus menyiapkannya ya, memberikan informasi ke purchasing minimal lah, bahwa nanti kita pada saat ngedok itu kita perlu alat ini gitu. Itu seorang owner surveyor pada saat kapal di atas dok. Kemudian pada saat kapal itu ngedok ya, dia harus berada di atas dok untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai repair list itu tadi sudah benar dan dilakukan sesuai jadwal. Seperti itu ya. Dan membuat laporan bisa harian, bisa mingguan. Tapi ya sebaiknya kalau pengedokan itu harian, karena pengedokan tidak seperti pembangunan kapal. Kalau pembangunan kapal bisa berbulan-bulan, bahkan setahun. Tapi kalau pengedokan paling 2 minggu sampai sebulan. Maka laporan yang diberikan ke perusahaan harus laporan harian atau daily report. Ya apa saja yang sudah dikerjakan hari itu dia laporkan, kemudian progres. Besok akan mengerjakan apa itu sudah harus dilaporkan. Dan ada bagusnya, seorang owner surveyor dimanapun, baik di pembangunan kapal, kemudian pada saat kapal berlayar, ya pada saat kapal docking, dia juga berhak bernegosiasi dengan penyedia material apapun yang diperlukan di kapal itu ketika perlu penggantian. Ya, itu saja Rek. Ya Rek ya, saya mau berangkat ke Sampit. Ya nanti saya akan tunjukkan kira-kira kegiatan apa saja yang ada di kita ke Sampit itu, bukan ada di Sampit ya. Kita ke Sampit itu ngapain saya akan tunjukkan. Ini jalan-jalan aja nih. Lagi nunggu teman-teman dari Syah Bandar. Jalan-jalan aja Rek ya. Ya wis, sore ini suasananya seperti ini dan itu Bukit Raya sudah sampai sono tuh. Nah, tuh sudah sampai sono tuh. Ya, dan ini ada apa ini? Fajar Bahari 6. Ini car carrier. Jadi bedanya kapal ini dengan kapal yang di sono itu, kalau itu bawa penumpang. Ya, full penumpang. Kalau ini hanya bawa kendaraan. Ya sama supir-supirnya lah itu. Oke ya, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.